Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi selamat kita beribadah, selamat kita bertemu dalam memuji mempermuliakan nama Tuhan, baik yang ada di tempat ini ataupun di mana Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi niat hati kita di dalam beribadah saat ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, pada saat ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau memberi kesempatan kepada kami semua untuk meluangkan waktu, memberikan waktu di dalam beribadah saat ini. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati apa yang menjadi niat hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkah-Mu nyata atas setiap kami semua. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi situasi kondisi seperti apa juga yang kita alami saat ini, tetaplah kita bersukacita, tetaplah kita bergembira di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, apapun yang menerpa dalam diam hidup kita, yakin bahwa Tuhan senantiasa ada serta dengan kita. Amin. Kita naikkan satu pujian yang gembira untuk ibadah kita pada saat ini, yaitu dengan kata suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, naikkan pujian ini dengan sukacita, dengan gerakan atau dengan suara yang keras. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sekali lagi dari awal, Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. suka-suka. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Dari awal lagi, Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 Suka-sukamu. Haleluya. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, suka-suka Tuhan. Yang penting Tuhan dimuliakan, yang penting Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita sekalian tunduk kepala, menghampiri tata kemuliaan Tuhan. Bapa kami di surga, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Segala sesuatu yang menyelimuti mata hati pemikiran kami, untuk kami boleh mengerti, memahami kebenaran-Mu. Tolonglah ya Tuhan, kami semua, karena hanya kekuatan dari Roh-Mu yang kudus saja yang memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan bahkan melakukan dalam kehidupan sehari demi sehari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh menyerahkan waktu ini seutuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman pada saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya ingin sampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Kebetulan. Kebetulan. Ada seorang yang bercerita kepada kami, dan manakala seseorang datang berkunjung ke rumahnya, tamu itu mengatakan, "Permisi, permisi. Ada tamu." Bukan tamu, kita kan teman, kita sahabat. Oh, haleluya. Mari silakan masuk. Demikian kata teman yang mengisahkan. Kemudian, gimana? Ada sesuatukah yang ingin disampaikan? Karena tidak dalam pemikiran kami, saudara juga tidak mengatakannya kepada kami bahwa saudara akan berkunjung kemari. Ya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kemudian orang itu membawa satu kresek berisi kotakan apa. Tapi yang pasti kresek yang berisi kotakan itu diberikan, "Ini ada berkat." Kemudian teman tadi mengatakan, "Wah, kebetulan. Kebetulan. Kebetulan." Tidak tahu kebetulan apa. Terima kasih. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secuplik percakapan yang disampaikan kepada kami, orang itu mengatakan kebetulan. Tidak tahu apa yang menjadi latar belakang dia mengatakan kebetulan kepada tamunya, tetapi dia tetap mengatakan kebetulan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah kebetulan yang diartikan oleh teman saya tadi, apakah sama dengan kebetulan yang banyak orang-orang Kristen alami? Kejadian-kejadian yang datang tidak terduga, tidak terpikir,
tidak terencana, kebetulan. Benarkah kebetulan di dalam pengertian Kristen sama seperti yang diartikan oleh orang-orang pada umumnya atau orang-orang di luar kekristenan? Dengan kata kebetulan itu. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita, membaca dari kitab Rut pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang keempat. Mari kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Kitab Rut pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang keempat. Mari kita nikmati bersama-sama dengan membacanya. 1, 3. Rut bertemu dengan Boaz. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyapit-penyapit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita baca pada bagian ini menyebutkan kata kebetulan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa latar belakang kisah ini? Adalah bahwasanya kalau Bapak Ibu Saudara menikmati kebenaran firman ini dari pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara akan memahami bagaimana kejadian yang dialami oleh keluarga Elimelek, orang rohani yang memiliki istri bernama Naomi, memiliki dua anak yang bernama Mahlon dan Kilion. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elimelek ini adalah orang yang rohani. Dan apa yang terjadi menimpa kehidupan keluarganya. Dan juga sesungguhnya apa yang menimpa keluarganya bukan hanya menimpa keluarganya saja, tetapi negeri mereka. Karena kalau Bapak Ibu Saudara menikmati kebenaran firman Tuhan, maka akan terkait dengan satu peristiwa kepemimpinan yang sering kali berganti di dalam kitab Hakim-Hakim di sana terjadi. Dan disebutkan bahwa keluarga Imam Elimelek, rohaniawan Elimelek ini, mereka tidak tahan lagi dengan kesengsaraan yang dialami. Mereka mengandalkan Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, tetapi pada suatu saat, pada bagian ini disebutkan bahwa keluarga ini, Elimelek dan Naomi serta kedua anaknya Mahlon dan Kilion, hijrah pergi ke kota Moab. Kalau Bapak Ibu Saudara ketahui lebih lanjut bahwa Moab memiliki satu rentetan sejarah, bahwa Moab adalah kota di mana mereka pernah saling bermusuhan dengan negeri yang dimiliki oleh Elimelek. Jadi pada bagian ini kita melihat bahwa seorang bernama Elimelek dan keluarganya hijrah ke sana untuk menyelamatkan diri.
dari keterpurukan perekonomian yang terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam singkat cerita disebutkan, sesungguhnya kata Efrata, kata Bethlehem, itu adalah menunjukkan bagaimana situasi keadaan yang menggembirakan. Karena ada banyak buah, di mana juga ada banyak roti yang dihasilkan di sana. Seharusnya dari arti kata Efrata dan Bethlehem itu. Namun kenyataannya, seorang kepala keluarga bernama Elimelek mengajak semua keluarganya hijrah. Kemudian dari segi nama yang bernama Elimelek, Tuhan adalah raja. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya keluarga ini juga tidak lepas dari apa yang namanya kesengsaraan dan penderitaan. Meskipun orang itu dari keluarga yang rohani sekalipun, sangat percaya kepada Tuhan, tetapi kenyataan, tetapi realitas menyebutkan bahwa mereka semua meninggalkan negeri mereka dan pergi ke Moab. Singkat cerita, kisah ini menyebutkan bahwa Elimelek, suami Naomi, mati. Anaknya bernama Mahlon dan Kilion berkeluarga mengambil wanita dari Moab yang bernama Orpa dan Rut. Dan apa yang terjadi setelah Elimelek meninggal? Rupa-rupanya tidak berselang kemudian Mahlon dan Kilion juga meninggal. Sehingga otomatis terjadi yang ada adalah 3 janda dengan tidak memiliki keturunan. Ini adalah satu keadaan yang memprihatinkan, ini adalah satu keadaan yang menyedihkan bagi Naomi secara khusus pada waktu itu. Kemudian suatu saat Naomi menyampaikan kepada menantu-menantunya, "Nah, silakan pulang kembali ke rumah orang tua. Carilah perlindungan yang baru, karena anak-anakku sudah mati. Silakan pulang." Apa yang terjadi? Mereka mengatakan, "Tidak, Bu. Ibu adalah ibuku. Ibu adalah orang tuaku. Kami akan mengikuti." Selama demikian, Naomi mengatakan, "Tidak. Seandainya aku nanti nikah lagi dan mendapatkan seorang anak laki-laki, apakah anak laki-laki ini akan menikah denganmu? Sedangkan jenjang usia itu sudah sangat jauh sekali. Itu pun kalau aku mendapatkan anak laki-laki. Tetapi kalau tidak, maka akan lebih menderita." Kemudian akhirnya Orpa berpamitan pada mertuanya. Amin. Namun seorang yang bernama Rut mengatakan kepada mertuanya bahwa aku akan bersama-sama dengan ibu dimanapun ibu berada. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Maka hanya kematian saja yang memisahkan di antara aku dan engkau. Begitu pahit kehidupan Naomi, begitu menyedihkan kehidupan Naomi. Dan Naomi menyampaikan ratapannya yang demikian itu kepada menantunya ataupun juga kepada orang-orang sebangsanya. Karena rupa-rupanya Naomi memutuskan untuk balik
ke negerinya kembali. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat pada ayat yang ke-13 di sana disebutkan bahwa gemparlah kota itu, gemparlah daerah itu karena Naomi balik lagi. Kata gempar itu mungkin satu sambutan yang sukacita, tetapi ada juga sambutan yang mencibir. Ada sesuatu yang menyenangkan, tetapi ada sesuatu yang menyakitkan, karena tidak sedikit orang mengata-ngatai. Mungkin kamu orang tidak loyal, kamu tidak setia, karena dalam kesengsaraanmu kamu meninggalkan daerahmu dan mencoba untuk mencari selamat ke daerah lain. Mungkin perkataan-perkataan seperti itu sampai ke telinga Naomi, dan bahkan dikatakan juga bahwa suamimu hilang, anak-anakmu hilang. Berbagai macam perasaan yang carut marut mendatangi kehidupan Naomi. Itulah satu hal yang disampaikan oleh Naomi berupa ratapan yang luar biasa. Manakala ada tetangga mengatakan, "Hei Naomi pulang." Tetapi Naomi mengatakan, "Jangan sebutkan aku Naomi lagi. Bukankah sesuatu yang pahit yang aku dapatkan? Bukankah hal-hal yang pahit yang aku terima?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dialami oleh seorang yang bernama Naomi. Pahit, menderita, betapa terpukulnya dia. Apa yang kita perhatikan dari hal ini? Apa yang kita lihat dari hal ini? Adalah orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada satu saat di mana orang itu diperkenan untuk menderita. Bagaimana sesungguhnya seseorang itu menghadapi penderitaannya. Tetapi satu fakta yang harus diperhatikan adalah bahwa orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi rupa-rupanya penderitaan juga dirasakan. Apakah Tuhan tidur? Tuhan lalai? Atau bagaimana? Sehingga orang yang percaya sekalipun menghadapi apa yang namanya menderita, apa yang namanya penderitaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tetap turut bekerja dalam situasi keadaan seperti apapun. Amin. Tuhan turut bekerja dalam situasi keadaan seperti apapun. Dan bahkan pada satu ratapan yang disampaikan oleh seorang yang bernama Naomi ini, bahwa Tuhan telah naik saksi kepadaku. Tuhan telah memukul aku. Naomi sadar. Naomi paham apa yang dilakukan, apa yang terjadi dalam kehidupan keluarganya. Naomi mengatakan, Tuhan telah naik saksi kepadaku. Apakah Tuhan mau menghancurkan? Apakah Tuhan mau merusakkan? Bukan. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas apapun. Kedaulatan Tuhan atas keberlangsungan umatnya harus menjadi satu keyakinan dalam diri orang-orang yang berharap berserah kepadanya.
Sehingga situasi kondisi seperti apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka persilahkan Tuhan yang berdaulat itu untuk memimpin menangani segenap kehidupan orang-orang yang takut dan taat akan Dia. Kemudian pada bagian pasal yang kedua disebutkan bahwa pemeliharaan Tuhan kepada Naomi dan Ruth dinyatakan. Apa yang terjadi? Kata kebetulan di awal tadi saya sampaikan berasal dari kata mikreh, bahasa aslinya. Tidak disengaja, tidak dimengerti oleh seorang yang bernama Ruth. Tiba-tiba dia memutuskan untuk sampai tiba di ladang milik Boas. Dia tidak mengerti, dia tidak memahami sebelumnya bahwa ladang yang dituju itu adalah ladang milik Boas. Dan kenyataannya Ruth berada di sana. Apa yang terjadi? Boas kemudian bertanya kepada para penjaga mandurnya, siapa perempuan itu? Karena tidak biasanya orang yang memungut jelai itu ada di belakang penjaga. Karena biasanya orang yang memungut jelai itu ada di belakang wanita-wanita yang mengumpulkan dan mengikat untuk dibawa ke satu tempat. Dan wanita-wanita itu yang mengikat jelai itu, yang telah disabit oleh pekerja-pekerja itu, wanita-wanita yang mengikat, dan wanita yang mengikat itu harus menyisakan sedikit. Itu adalah tata aturan yang harus dilakukan, yang harus diikuti oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan termasuk Boas ini adalah orang yang takut taat akan Tuhan, sehingga memerintahkan kepada perempuan yang harus mengikat itu untuk menyisakan beberapa jelai untuk dipungut oleh orang miskin, orang asing, ataupun janda. Tetapi pada bagian ini Ruth meminta izin kepada mandurnya untuk berada di belakang pengerja yang menyabiti jelai-jelai itu. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Boas memanggil, siapa wanita itu? Kemudian mandur itu menceritakan bahwa dia adalah orang asing yang datang ke sini bersama dengan Naomi. Nama orang itu adalah Ruth. Apa yang terjadi? Belas kasihan ditunjukkan oleh seorang yang bernama Boas. Dipanggilnya lah dia, Ruth, datanglah kemari. Karena Boas pun tahu bahwa ini adalah wanita baik-baik yang datang ke Bethlehem kembali bersama mertuanya yang namanya Naomi, yang juga masih sanak dari Boas itu sendiri. Dan apa yang terjadi, saudara? Ruth diberikan satu keleluasaan yang luar biasa. Biarkanlah kamu mengambil jelai bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang mengikat itu. Jangan diganggu. Hei, para pria-pria yang menyabit, itu disampaikan juga. Keamanan, kenyamanan ditunjukkan oleh seorang yang bernama Boas untuk melindungi Ruth. Kemudian yang terjadi lebih daripada itu,
kamu boleh minum kalau haus. Lebih lanjut lagi, pada waktu makan siang, Rut dipanggil, silakan makan di sini. Dan manakala sisa, silakan bawa pulang ke rumah. Dan akhirnya Rut pulang dengan membawa 1 eva jelai yang dihasilkan dari memungut di ladang Boas. 1 eva adalah kira-kira 10 gomer. 1 gomer adalah takaran makan kebutuhan 1 orang dalam 1 hari. Berarti manakala dia membawa pulang 1 eva, itu cukup untuk makan mereka berdua selama 5 hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perlindungan Tuhan. Namun dikatakan pada bagian ini adalah satu hal yang kebetulan, maka Rut sampai ke ladang milik Boas. Tetapi pada bagian ini mungkin kita tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menolong, karena hal ini tidak disadari, tidak dipahami oleh seorang yang bernama Rut. Tetapi sesungguhnya manakala kita percaya bahwa Tuhan berdaulat untuk keberlangsungan umatnya, maka yakin dan percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi di dunia ini untuk kebaikan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini Tuhan punya keteraturan yang luar biasa. Memang secara manusia tidak kita mengerti jalan-jalannya kadang, tetapi ada juga yang kita mengerti. Dan manakala seorang mengatakan kebetulan, maka sesungguhnya yang harus ada dalam benak dan pemikiran seseorang yang percaya kepada Tuhan adalah bahwa ini adalah keteraturan Tuhan. Tuhan yang buat. Rut sampai datang ke ladang Boas. Ataupun dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apapun yang sedang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, persoalan seperti apapun, Tuhan berdaulat, Tuhan tetap memimpin, Tuhan tetap menyertai. Yakin dan percayalah itu. Seperti apa yang disampaikan oleh seorang yang bernama Naomi. Memang apa yang kualami ini adalah Tuhan telah naik saksi kepadaku, tetapi aku tetap percaya kepada Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kebetulan, tidak ada yang kebetulan, karena semua Tuhan atur, Tuhan berdaulat. Amin. Ini yang harus kita pahami. Kita harus mengerti, menyadari situasi seperti apapun yang menerpa dalam hidup kita, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas keberlangsungan umatnya. Oleh sebab itu, saat ini penderitaan seperti apapun, pergumulan seperti apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, yakinlah Tuhan tetap berdaulat atas keberlangsungan umatnya. Kemudian dalam pasal yang berikutnya, pasal yang ketiga dan pasal yang keempat, apa yang kita dapatkan adalah sesungguhnya seorang yang bernama Boas itu adalah sosok penebus bagi keluarga Elimelek. Maka suatu saat Naomi berkata kepada Rut, Boas itu adalah orang yang berhak untuk menebus kita. Karena kalau tidak ada yang menebus, apa yang terjadi? Naomi hanya bisa berada di tanah itu. Naomi bersama Rut bisa berada di tanah itu hanya sampai pada saat
Naomi hidup. Setelah itu, tanah warisan itu akan diambil alih oleh sanak famili mereka, keluarga Elimelek. Oleh sebab itu, Naomi mengarahkan, Boas adalah orang yang punya kewajiban untuk menebus kita. Oleh sebab itu, datanglah ke sana. Kemudian di mana dia tidur, selingkapkan selimutnya, tidurlah di sana. Dan manakala dia terjaga, kemudian menanyai tentang siapakah engkau, maka katakanlah bahwa aku meminta perlindungan yang daripadamu. Aku meminta perlindungan yang daripadamu. Demikianlah yang dikatakan oleh Rut kepada Boas manakala Boas tiba-tiba melilir. Boas memang orang yang sudah tua. Dan Rut masih muda belia. Tetapi dikatakan, engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, karena engkau tidak mencari yang muda. Engkau tidak mencari yang muda, baik yang kaya ataupun yang miskin. Tetapi engkau mencari penebus yang tepat sebagai perlindunganmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Boas kemudian menakarkan beberapa gandum, kemudian dibawa pulang oleh Rut, disampaikan ke mertuanya. Kemudian Boas mengatakan kepada Rut bahwa aku akan menanyakan permasalahan ini kepada tua-tua yang ada, karena masih ada orang yang berhak menebus keluarga ini daripadaku. Ada orang yang lebih dekat. Nah, nanti saya akan tawarkan kepadanya. Kalau dia mau menebus, maka aku akan menyerahkan. Tetapi kalau dia tidak mau, maka aku yang akan menebus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh seorang yang bernama Rut. Orang yang berlaku baik kepada mertuanya. Dia menunjukkan satu kesetiaan dan loyalitasnya sebagai bagian keluarga Elimelek. Ditunjukkan sampai Boas dan juga orang-orang yang ada di sekitar sana mengerti, memahami bahwa seorang yang bernama Rut ini adalah orang yang setia, orang yang baik. Maka seorang yang bernama Boas mengatakan, iya, aku siap menebusmu dan menjadi perlindunganmu yang baru dan yang tepat. Ini yang dialami oleh Rut. Ini yang diterima oleh Rut. Orang yang memiliki berbagai macam permasalahan dan tantangan hidup yang luar biasa, dengan menunjukkan berbagai macam kesetiaan loyalitasnya, dia ketemu dengan penebus sebagai perlindungan yang tepat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam diri dan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, apapun permasalahan dan dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus adalah sosok perlindungan, sosok penebus yang tepat untuk kita sekalian. Oleh sebab itu, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita pasrahkan, kita serahkan kepada Tuhan Yesus.
sehingga kita boleh mengalami berbagai macam pertolongan demi pertolongan. Yakin dan percayalah, bukan waktunya untuk kita menggerutu. Kenapa harus menderita? Kenapa harus susah? Kenapa harus memiliki satu permasalahan dan persoalan hidup yang sedemikian rumit untuk diselesaikan? Bukan. Bukan waktunya untuk menggerutu, tetapi kita harus memasrahkan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Amin. Atas keberlangsungan hidup umat tebusannya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar menghadapi apapun juga. Karena kita memiliki penebus sebagai perlindungan yang sangat tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Suka-sukamu Tuhan dalam penderitaan, kesusahan, persoalan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Karena kita mau sesuatu yang terbaik yang dari Tuhan. Semuanya membentuk kita sekalian indah pada waktunya. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Engkau menolong memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Bahwa biarkanlah ya Tuhan, kami boleh mempercayai bahwa Tuhan berdaulat atas keberlangsungan hidup umat tebusan-Mu. Karena tidak ada yang kebetulan, karena semuanya ada dalam pengawasan-Mu, ada di dalam pengaturan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang memiliki beban pergumulan seperti apapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah ya Tuhan, kedaulatan Tuhan dirasakan oleh setiap anak-anak-Mu, sehingga memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Ada satu hal yang senantiasa keluar dari lidah bibir orang yang takut dan taat akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Saat ini kami berdoa kepadamu, dimanapun rekan-rekan saudara kami berada. Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau memberkati keharmonisan hubungan rumah tangga mereka, Engkau memberkati perekonomian mereka sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkah-Mu nyata tercurah. Dan saat ini kami juga berdoa kepadamu, biarkanlah ya Tuhan, jauh hindarkan mara bahaya, celaka, tipu daya, muslihat iblis seperti awan juga, ataupun juga sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah kekebalan, keamanan dirasakan oleh setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dan kami minta segala doa sembahyang ini melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid dengan demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh membawa berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, lewat kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, nyata memimpin menangis dalam kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya.